Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom. Salam damai sejahtera. Selamat merayakan masa Prapaskah. Kita memasuki minggu yang ketiga, minggu sengsara, di mana semua orang percaya diberi kesempatan untuk merenungkan arti kesengsaraan Yesus dan bagaimana kita menjalani hari hidup kita sebagai orang percaya. Dalam kehidupan sosial kita akan selalu bertemu dengan dua jenis orang. Orang yang pertama, orang yang suka berbuat jahat. Ya, itu tidak dapat dipungkiri. Seringkali ketong berhadapan dengan orang yang demikian. Bahwa ada orang yang memang dia sepertinya hobi. Sampai pada akhirnya dia punya karakter itu jahat saja. Dia selalu suka berbuat jahat. Dan ada jenis orang yang kedua, orang yang suka berbuat baik. Orang yang kedua ini ada kala dia benar-benar berbuat baik karena datang dari pancaran hidupnya. Tapi bisa jadi orang ini juga pada akhirnya tercemar untuk melakukan kejahatan. Karena bisa jadi ketika ia melakukan kejahatan, ia dibalas. Kebaikan dia dibalas dengan tidak baik. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita mendapatkan bacaan kita pada minggu ini. Petrus mengawali catatannya dengan mengatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap orang yang rajin berbuat baik? Seberapa rajin kita berbuat baik? Kepada siapa kita berbuat baik? Sampai kapan kita rajin berbuat baik? Ini kan menjadi perenungan ya. Apakah kita mampu untuk terus berbuat baik? Saudara-saudaraku yang kekasih, merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita berada dalam perjalanan kehidupan siara iman kita. Ada orang yang rajin berbuat baik tapi mendapat balasan yang baik. Tapi ada juga yang rajin berbuat baik tapi dia mendapat balasan yang tidak baik atau jahat. Bagaimana menyikapinya? Rasul Petrus mengingatkan dua hal. Setelah dia berbicara di ayatnya yang ke-13 tentang siapakah yang berbuat jahat kepada orang yang rajin berbuat baik. Di ayat yang ke-15 dia mengingatkan ada dua hal yang penting yang perlu diingat oleh anak-anak Tuhan atau orang percaya. Kita ada di minggu sengsara ya. Artinya gambaran yang ada pada belakang kepala kita bahwa Yesus mengalami dan harus menjalani jalan penderitaan. Meskipun itu tidak harus ia jalani karena dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita diingatkan oleh Petrus. Yang pertama kita diingatkan bahwa kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskan dulu Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Nah, ini yang mesti menjadi peringatan keras bagi orang percaya. Kristus dalam kehidupan kita sebagai apa? Apakah sebagai tempat, hanya sebagai tempat kita meminta dalam doa-doa kita? Atau sebagai apa? Petrus ingatkan ini, jadikan Kristus adalah Tuhan. Kalau Kristus adalah Tuhan, maka tidak ada yang lebih besar dari Kristus. Apapun itu, sesulit apapun ketika Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita,
maka pandangan kita hanya tertuju pada Tuhan. Yang kedua, dia mengingatkan saya dan saudara bahwa akan tiba saatnya bagi saya dan saudara untuk berhadapan dengan pertanggungan jawab. Itu kita bisa membacanya juga di ayatnya yang ke-15. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Nah, ini yang soal. Karena kairos kita tidak tahu, waktu Tuhan kita tidak tahu. Mujur-mujur ketika waktu Tuhan itu mendatangi kita, kita sedang berbuat baik. Tapi akan menjadi soal ketika waktu Tuhan mendatangi kita, kita sedang melakukan hal yang tidak baik. Penderitaan, persoalan, pergumulan pasti datang. Itu pasti akan mendatangi. Tidak ada orang yang luput. Ya, orang yang jahat pun akan diperhadapkan dengan pergumulan, persoalan. Bahkan orang yang rajin berbuat baik saja juga akan berhadapan dengan pergumulan, tantangan, dan persoalan. Tidak ada orang yang tidak luput diberi kesempatan berhadapan dengan pergumulan dan tantangan. Artinya firman Tuhan ini mau bilang bahwa orang yang rajin berbuat baik saja pun pasti diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, dan persoalan. Tetapi ada yang membedakannya, ya. Kalau kita tadi mengingat bacaan Mazmur kita, Mazmur 37 yang tadi kita baca sebagai Mazmur puji-pujian, di situ dikatakan bahwa orang yang berbuat curang, orang yang iri hati itu kehidupan mereka seperti rumput yang lisut dan layu. Ya, itu dia perbedaan. Ya. Orang yang hobi berbuat jahat, sedikit-sedikit jengkel, sedikit-sedikit marah, orang posting dia yang emosi, dia yang panas. Padahal son omong dia, mak dia panas betul. Ini karena orang yang sudah memiliki karakter jahat dalam hidupnya. Semua hal tidak baik di depan mata. Maka oleh pemazmur dia mengatakan bahwa orang yang demikian adalah orang yang seperti rumput yang lisut dan layu. Berbeda dengan orang yang rajin berbuat baik. Petrus mengatakan bahwa sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Nah, ini kita bisa lihat ya, dua perbedaan kehidupan. Bahwa baik orang yang jahat maupun orang yang rajin berbuat baik sama-sama akan berhadapan dengan pergumulan, persoalan, dan tantangan. Tapi ada dia pembeda. Ya. Orang yang hobi buat jahat itu dengan sendirinya dia akan jatuh. Ya, ada orang yang pernah bilang begini, "Son usah poda kas jatuh itu buah yang busuk," karena dia sendirinya akan jatuh. Tetapi orang yang baik, firman Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara bahwa orang tidak akan menemukan celah untuk memfitnah dia, karena kehidupannya selalu baik. Tidak ada bagian dari hidupnya yang memberi celah kepada si jahat untuk mencuranginya, untuk memfitnahnya, untuk mempermalukannya. Karena itu Petrus mengatakan bahwa sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, karena perbuatan baikmu, kamu akan berbahagia. Kamu akan berbahagia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-17, karena itu dia bilang lebih baik. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa baik orang jahat maupun orang yang rajin berbuat baik akan berhadapan dengan persoalan, pergumulan, dan tantangan, maka di ayat 17 dia bilang, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik
jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ya, jelas ya, bahwa orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat bisa sama-sama mengalami penderitaan, bisa sama-sama mengalami sakit, bisa sama-sama mengalami tidak memiliki apa-apa, bisa. Tapi firman Tuhan menegaskan kepada anak-anak Tuhan, lebih baik menderita dan mempertahankan kebenaran daripada menderita karena perbuatan jahat. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam sebuah percakapan film kartun anak-anak SpongeBob, ya, pasti semua tahu ya, SpongeBob dan Patrick. Dalam sebuah percakapan SpongeBob bilang begini dengan Patrick, bagaimana jika suatu hari saya mengkhianati kamu? Apa yang Patrick katakan? Patrick bilang, mempercayaimu adalah keputusanku. Membuktikan bahwa keputusanku salah adalah pilihanmu. Adalah pilihanmu. Artinya dalam kehidupan kita, kita selalu punya kesempatan untuk memilih. Mau terus berbuat baik, mau terus rajin berbuat baik, ataukah melakukan sesuatu yang menyakiti atau berbuat jahat. Tema kita mengatakan sabar menderita karena kebenaran Kristus. Artinya perjalanan seorang anak Tuhan tidak akan selalu baik-baik saja. Pasti juga ada orang yang kau tahu buat baik, ini orang apa yang Beson pernah buat kasih dia. Dia datang, dia baru muncul, sabet su layani dia ini sama ke Bapak Raja. Tapi dia membuat aneh sampai nih lebih dari kain lap. Seringkali kita berhadapan dengan kondisi yang seperti ini. Di antara sesama saudara, di antara tetangga, sahabat, rekan kerja, di dunia bergereja, pelayanan. Kadang-kadang ada kondisi yang demikian. Hari ini kita belajar dengan memandang pada salib Kristus. Kita terus mengingat akan penderitaan Kristus sepanjang minggu-minggu sengsara ini. Apa yang tidak ia buat untuk keselamatan saya dan saudara? Apa yang tidak ia buat? Ketika orang yang buta berteriak, dia menyembuhkan. Ketika orang yang mati, orang menangis, dia bangkitkan. Ketika ada orang lumpuh, dia bilang, saya tidak bisa masuk ke kolam itu, karena setiap kali saya mau merangkak, orang lain sudah masuk. Tuhan bilang, kamu mau sembuh, kau sembuh. Apa yang tidak bisa ia buat? Dia telah melakukan banyak hal, tetapi apa yang ia terima? Caci maki, pukulan, hinaan, bahkan penderitaan sampai ia harus mati di kayu salib. Dan di minggu sengsara ini kita mengingat akan semua itu. Lalu apa yang terlalu berat? Apa yang tidak bisa membuat kita terus berbuat baik? Hanya satu hal yang bisa menolong kita terus berbuat baik. Jadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kalau ego kita jadikan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan menjadi kerdil dan kedagingan kita menjadi besar. Tetapi ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan memiliki kerendahan hati. Ego kita menjadi kecil dan Tuhan menguasai dan memimpin kehidupan kita. Setiap kali kita berhadapan dengan pergumulan, bahkan penderitaan karena perbuatan baik dan kebenaran, maka kita akan terus mengingat akan salib Kristus. Kita terus diingatkan bahwa ada Kristus yang tergantung di sana. Ada kebenaran yang Kristus buat. Ada kebenaran yang terus Tuhan Yesus buat. Bahkan ia harus menanggung penderitaan. Ini menjadi kekuatan bagi saya, bagi kita semua. Sehingga tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak bisa membuat kita memiliki hati yang
besar untuk terus menerima segala sesuatu yang diperhadapkan kepada kita, dan kita terus memiliki kemampuan dan keberanian, kekuatan dan spirit untuk terus melakukan hal baik. Petrus sangat rindu orang-orang percaya, anak-anak Tuhan memiliki kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Karena itu dia selalu mengingatkan kita bahwa siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Kita tidak tahu sampai kapan waktu Tuhan bagi kita, tapi sepanjang kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakan nama-Nya sebagai bagian dari rasa syukur kepada Tuhan yang telah mati bagi saya dan saudara, maka kita telah menerima keselamatan itu. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, menolong saya dan saudara untuk sabar menanggung segala hal, karena Kristus adalah Tuhan dalam hidup kita. Amin.